Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas mengenai analisis kestabilan model SAID sebagai model penyebaran penyakit campak. Berikut adapun sistem pemodelannya, yaitu asumsi yang diterapkan. Di sini laju kelahiran yang terjadi dalam populasi diasumsikan sama dengan laju kematian. Makanya di sini simbolnya sama, yaitu mu. Kemudian di mana tingkat kelahiran dengan tingkat kematian ditandai dengan mu. Pengendalian penyakit melalui langkah-langkah pencegahan dan jika mungkin melalui pembentukan program vaksinasi massal. Bayi yang baru lahir divaksinasi dengan vaksin memberikan kekebalan seumur hidup dengan nilai alfa antara 0 sampai 1. Dan di sini perhatikan diagram kompartemennya. Ada populasi manusia rentan, yaitu populasi manusia yang berpeluang bisa terinfeksi penyakit campak. Populasi manusia rentan ini merupakan semua individu termasuk individu yang baru lahir. Kemudian, dari manusia rentan ini bisa terjadi kematian alami dalam populasi tersebut dan juga bisa juga terjadi kontak antara individu terinfeksi. Nah, untuk populasi manusia rentan yang kontak dengan individu terinfeksi itu akan masuk ke dalam populasi individu laten atau populasi individu yang belum terinfeksi tetapi berpeluang tinggi untuk terinfeksi karena sudah terjadi interaksi antara individu terinfeksi. Bisa juga individu rentan ini ternyata setelah terjadi kontak atau interaksi dengan individu terinfeksi, dia langsung terinfeksi penyakit campak. Berarti dia tidak langsung masuk ke populasi individu ini. Sedangkan populasi individu laten ini kemungkinan ada yang tidak terinfeksi virus campak, ada juga yang terinfeksi virus campak, sehingga ada yang masih tetap di sini, kemudian ada juga yang mengalami kematian alami, dan ada juga yang berubah menjadi individu terinfeksi. Nah, kemudian dari individu terinfeksi ini sendiri bisa terjadi kematian alami, dan juga bisa terjadi kesembuhan dari proses pengobatan sehingga masuk ke populasi individu pulih. Dari individu pulih bisa mengalami kematian secara alami. Nah, dari diagram kompartemen ini bisa disusun model seperti yang ada di bawah sini. Jadi silakan dipahami ya, cara pembentukan modelnya dari diagram kompartemen sudah dijelaskan di kuliah-kuliah sebelumnya. Nah, sekarang kita bisa tentukan analisis titik tetapnya, yaitu ada dua macam, titik tetap bebas penyakit dan ada titik tetap endemik. Di sini ada 3 poin, yaitu populasi individu rentan, populasi individu laten, dan populasi individu terinfeksi. Kemudian, berdasarkan matriks Jacobian bisa kita tentukan jenis kestabilan dan juga bilangan reproduksi dasarnya. Nah, berikut bidang fase dari pemilihan beberapa parameter. Nah, beberapa parameter ini menyebabkan nilai R0 yang lebih dari 1. Sehingga kita cek untuk titik tetap yang endemik ya. Titik tetap endemiknya di titik 0,29, 0,22, 0,45 yang merupakan titik tetap yang bersifat stabil. Jadi dari mana arahnya dia berkumpul pada titik tetap tersebut. Di sini penjelasannya terlihat bahwa titik tetap endemik bersifat stabil. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada kelompok individu I yang dapat menyebarluaskan penyakit, sehingga kelompok individu S terinfeksi penyakit campak akan memasuki kelompok individu R. Sedangkan pada saat stabil, penyakit akan tetap ada sampai waktu tak terbatas, oleh karena itu penyakit campak bersifat endemik. Karena apa? Seiring berjalannya waktu, populasi individu rentan, populasi individu terinfeksinya berada pada titik 0,29 dan 0,45 sampai waktu yang sangat lama sehingga penyakit campak tetap merebak di populasi tersebut. Dari model SAIR akan mencapai stabil pada saat 0,29, 0,22, 0,45 yang merupakan titik stabil endemik. Nah, untuk memperjelas di sini bisa kita lihat bidang solusinya.
di bidang solusi ini untuk populasi individu rentan, yaitu di grafik warna merah terjadi penurunan populasi individu rentan karena ada peningkatan di populasi individu laten. Jadi di sini karena ada interaksi antara individu rentan dan terinfeksi, ternyata ada yang masuk sebagai individu latennya meningkat. Nah, begitu pula di individu terinfeksi yang warna hijau muda. Ini juga meningkat karena adanya interaksi. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, populasi individu pulih juga naik. Karena ada tadi yang ada yang sakit, berarti ada juga yang sembuh ya. Nah, pada waktu seiring berjalannya waktu, nah populasi individu rentan, laten, terinfeksi, dan pulih, di sini dia stabil pada titiknya masing-masing, yaitu untuk individu rentan stabil di titik 0,29 dan untuk individu laten yang warna hitam stabil di titik 0,22 dan untuk individu terinfeksi stabil di titik 0,45 dan untuk individu sembuh dia ada di kisaran 0,55. Nah, berikut penjelasannya, silahkan dibaca sendiri. Nah, berikut pengaruh vaksinasi terhadap model SEIR. Nah, keefektifan vaksinasi di sini terjadi untuk nilai alfa yang di atas 0,56. Karena apa? Ini kan sudah diberikan ilustrasi untuk yang di bawah 0,56 ya, 0,10 dan 0,3. Kalau kalian perhatikan di sini semakin seiring berjalannya waktu, banyaknya populasi yang terinfeksi itu berada di kisaran angka yang bukan 0, sehingga artinya apa di situ tuh masih ada penyakit kalau misal vaksinasi kita di bawah tingkatan 0,56. Dan kurang lebih peningkatan penyakit ini sebelum dia stabil di angka tetapnya itu berada di kisaran 4 tahun. Jadi sebelum 4 tahun itu peningkatannya cukup besar. Nah, berbeda dengan pemberian vaksinasi yang di atas 0,56. Di sini dicontohkan untuk pemberian vaksinasi dengan tingkat 0,6, 0,9, dan 1. Artinya apa? Penyakit akan menghilang dari populasi dalam jangka waktu kurang lebih 4 tahun dan stabil di titik ini. Jadi masih ada penyakit tapi dia stabilnya di kisaran 0,54. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ke forum Kuya 13 ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.